pada masa kampanye itu banyak sekali yang melakukan sumbangan. Kemudian ada pinjaman, sebenarnya bukan pinjaman, dukungan yang pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai hutang. Jadi yang sampaikan, bila ini berhasil maka itu dicatat sebagai dukungan. Bila kita tidak berhasil dalam pilkada, maka itu menjadi hutang yang harus dikembalikan. Soal uang dan segala macam itu, kita juga sudah dari awal kita sudah tanya. Jadi kita ini memang membongkar semua soal Anies sebelum kita deklarasikan tiga. Soal uang itu pada saat itu apa yang kemudian bisa dikorek, Bang? Kita tanya persis seperti tadi yang dengan narasi yang berbeda seperti yang dikatakan Andi tadi. Perjanjian itu ada, walaupun kita sama-sama tidak lihat, saya juga tidak lihat. Perjanjian itu ada, tapi konteksnya apabila menang itu dianggap lunas. Dan itu sudah dikonfirmasi oleh orang yang paling kredibel menurut saya sekarang, Sudirman Said. Sudirman Said itu orang yang incas menjadi juru bicara Anies. Di tim kecil kita pun, di tim kecil koalisi, Sudirman Said mewakili Anies. Jadi maksud saya, terlalu banyak isu lain yang lebih penting untuk menjelaskan rakyat daripada kita harus bicara yang seperti ini. Terkait tudingan bahwa Mas Anies berutang sebesar 50 miliar kepada Bang Sandi, sebaiknya Bang Sandi menyampaikan fakta dan menjelaskan ini agar tak menjadi liar dan berubah menjadi fitnah. Membuktikan adalah tugas yang menuduh, bukan yang dituduh. Sebenarnya perkara ini sudah direspon oleh Bang Sudirman Said selaku tim Mas Anies yang mengetahui persis soalan tersebut, bahwa dana itu digunakan untuk biaya operasional politik pemenangan pada masa pilgub, yang jika pilgub dimenangkan maka itu tidak menjadi utang dan kontestasinya sudah selesai, pilgub dimenangkan berarti perkara tersebut mestinya sudah beres, tidak masalah lagi. Partai Demokrat sangat menghargai berbicara dan berpendapat, namun harus dibarengi tanggung jawab agar apa yang dipresentasikan tak menjadi hoax, liar, atau fitnah. Terus apa yang kita bicarakan? Saya backgroundnya lawyer. Bukti itu. Bang, saya nggak bilang saya nggak lihat, saya lihat, Bang. Di mana itu barang? Taruh di atas meja dong. Bang, ini konsumsi internal, makanya saya bilang dari awal. Kalau konsumsi internal nggak usah dibicarakan di publik gitu. Kami nggak ada bicarakan Bang Sandi, karena beliau salah satu pelaku sejarah. Makanya beliau bilang, iya, jadi saya komit karena saya tahu perjanjian kalau itu. Konteksnya gitu kepercayaan, kalau konteksnya kepercayaan kita tahu Sandi itu siapa. Jadi pertanyaan saya lagi, apakah mungkin isu ini akan jadi maksud abang Bang Sandi pembohong? Bukan soal Bang Sandi pembohong. Bang Sandi tidak bisa membuktikan omongannya, itu beda. Ya, saya pakai narasi lawyer. Sandi sampai sekarang tidak bisa membuktikan. Pengamat justru mempertanyakan maksud Sandiaga Uno ungkap perjanjiannya dengan Anies Baswedan jelang Pilpres 2024. Tokoh Indonesia Effendi Ghazali justru mempertanyakan maksud dari Sandiaga Salahuddin Uno yang membongkar perjanjiannya dengan Anies Baswedan jelang Pilpres 2024. Padahal kata dia, perjanjian tersebut ditulis pada tahun 2017. Saat Sandiaga menjadi wakil Anies di DKI Jakarta. Saat Sandiaga Uno mengungkapkan dan kepada dia mengungkapkan itu penting nanti indikator lah ya, kata Effendi seperti dilansir dari tayangan TV One Senin 6 Februari 2023. Effendi juga menambahkan bahwa perjanjian tertulis semacam yang dilakukan Sandiaga dan Anies sifatnya sulit mengikat. Nanti kalau 24 Februari ada kontrak seperti ini, ada kontrak lagi buat deklarasi capres dengan 3 partai itu, kata dia. Kalau nanti terjatuh, tidak cocok untuk pendaftaran di bulan November, jadi nggak gampang nih ya, bukan sesuatu yang gampang dan sulit mengingat, tambah dia. Senada dengan Effendi, pakar politik Ma'mun Murad mengatakan perjanjian tersebut bukanlah hal yang patut dibesar-besarkan karena hanya tentang perjanjian moral. Kesepakatan atau perjanjian antara Mas Ani dengan Pak Prabowo yang kuncinya itu ikutkan ada di Mas Sandi maupun Mas Fadli Zon ya, kata dia seperti dilansir dari tayangan TV One Senin 6 Februari 2023. Tapi kalau saya coba membaca, ya ini kan untuk Pilpres 2024. Sementara untuk perjanjian itu kan kalau tidak salah kan terjadi 2016.
mungkin 2017 tambahnya. Ia menambahkan perjanjian itu kalaupun ada rasanya mungkin lebih tepat diberlakukan untuk Pilpres 2019, tidak untuk Pilpres 2024. Apalagi misalnya di Pilpres yang 2024 kan, apalagi Mas Anies juga sudah komitmen untuk menjalankan bahwa dia tidak maju. Dia komitmen untuk menjadi gubernur sampai akhir periode tambahnya. Pengamat justru mempertanyakan maksud Sandiaga Uno ungkap perjanjiannya dengan Anies Baswedan jelang Pilpres 2024. Tokoh Indonesia Effendi Ghazali justru mempertanyakan maksud dari Sandiaga Salahuddin Uno yang membongkar perjanjiannya dengan Anies Baswedan jelang Pilpres 2024. Padahal kata dia, perjanjian tersebut ditulis pada tahun 2017 saat Sandiaga menjadi wakil Anies di DKI Jakarta. Saat Sandiaga Uno mengungkapkan dan kepada dia mengungkapkan itu penting nanti indikator lah ya, kata Effendi seperti dilansir dari tayangan TV One Senin 6 Februari 2023. Effendi juga menambahkan bahwa perjanjian tertulis semacam yang dilakukan Sandiaga dan Anies sifatnya sulit mengikat. Nanti kalau 24 Februari ada kontrak seperti ini, ada kontrak lagi buat deklarasi capres dengan 3 partai itu, kata dia. Kalau nanti terjatuh, tidak cocok untuk pendaftaran di bulan November, jadi nggak gampang nih ya, bukan sesuatu yang gampang dan sulit mengingat, tambah dia. Senada dengan Effendi, pakar politik Ma'mun Murad mengatakan perjanjian tersebut bukanlah hal yang patut dibesar-besarkan karena hanya tentang perjanjian moral. Kesepakatan atau perjanjian antara Mas Anies dengan Pak Prabowo yang kuncinya itu ikutkan ada di Mas Sandi maupun Mas Fadli Zon ya, kata dia seperti dilansir dari tayangan TV One Senin 6 Februari 2023. Tapi kalau saya coba membaca, ya ini kan untuk Pilpres 2024. Sementara untuk perjanjian itu kan kalau tidak salah kan terjadi 2016. Mungkin 2017 tambahnya. Ia menambahkan perjanjian itu kalaupun ada rasanya mungkin lebih tepat diberlakukan untuk Pilpres 2019, tidak untuk Pilpres 2024.